Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan semua hadir dan berkumpul di sini senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di Ahad subuh ini. Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan senantiasa Allah selamatkan hidayah dalam diri kita, sehingga kita bisa ringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid Jami'at Taqwa. Salat subuh berjamaah sekaligus hadir di ta'lim ahad subuh Masjid Jami'at Taqwa. Tentunya dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita, dan khusus keikhlasan kita untuk hadir di ta'lim ahad subuh ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serasa salam semoga tetap tercurahkan pada kasih Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul berbesarnya, pada sahabat-sahabatnya, dan juga tentunya Rasul berikutnya sampai dengan nanti hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di majlis ini, dan nanti yang tercatat sebagai umat Rasulullah yang telah nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat ulama darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita pada kesempatan ahad subuh kali ini. Bacakanlah kita sholatul Fatihah, kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkhusus kita doakan yang pada kesempatan pagi kali ini kita bahas adalah tafsir Jalalain. Maka kita doakan pengarangnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahari, dan juga tentunya pada orang-orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, seluruh bangsa kita yang sudah wafat, khusus kepada pendiri, pewakaf, serta pengurus daripada Masjid Jami'at Taqwa yang sudah rahmatullah, maupun guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah almarhum maupun almarhum allahyarham senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa maupun kehilafannya, menerima segala amal baiknya semasa hidupnya, memberikan kenikmatan dalam dunia, Allah jauhkan daripada azab kubur, dan semoga menjadikan kuburnya Allah di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berdoa untuk diri kita sendiri, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, serta keluarga kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit punya penyakit, mudah-mudahan sakitnya, penyakitnya dapat diangkat, disehatkan, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita, orang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan senantiasa ikhtiar kita, niat kita, hajat kita, dan khusus ibadah kita diberikan kemudahan dan khusus Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan keturunan kita menjadi zuriyah yang salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya untuk prepare buka Qur'annya maupun handphonenya atau aplikasi Al-Qur'annya, itu nanti seperti yang kita bahas dalam surat Al-Ahzab. Ketemu yang dekat aja dulu, surat An-Nisa ayat ke-69. An-Nisa ayat 69. Kemudian Al-Ahzabnya ayat 21, nanti dilanjutkan dengan ayat ke-22. Dan Ali Imran ayat 31. Sudah ketemu? An-Nisa ayat 69, Al-Ahzab ayat 21 yang kita bahas, Ali Imran ayat 31. Saya Bapak Ibu ketemu? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang surat Al-Ahzab. Nanti sebelum saya barangkali nanti nyamakin sirah sedikit ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dari sirah tersebut kita bisa ambil pelajaran, bisa ambil hikmah. Pertama, ini sudah masuk tanggal 10 Rabiul Awal. Ya. Ada seseorang yang di kampungnya dia sudah disematkan dalam dirinya sebagai pendosa. Jadi kampungnya ada di Basrah. Hidupnya bukan di zaman Nabi, kemungkinan tabi'in jauh dari zaman Nabi. Nabi sudah tidak ada. Seorang pemuda hidupnya di Basrah atau Basrah. Basrah itu di mana? Irak. Disematkan dalam kampungnya, dia sebagai seorang pendosa. Bahkan kampungnya maupun kampung tetangganya itu sampai jijik dengan dirinya karena begitu banyak dosa yang sudah dia perbuat. Sampai suatu ketika dalam suatu pagi orang-orang belum hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, dia itu berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar, lewatin kampung, lewatin pasar, itu nggak ada pun satu pun orang yang menegur dia, karena orang-orang tahu dia berdosa, banyak salahnya, banyak dosa, jijik sama dia. Sampai akhirnya setiap hari dia kerjakan begitu, sampai akhirnya Allah panggil dia dalam keadaan wafat. Dan yang paling mengenaskan, ma'asyurah muslimin rahimahullah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat diri kita, nggak boleh begini kita. Kalau kita melihat membantu orang itu, ya, sehebatnya dia berdosa, jangan pernah kita meremehkan seseorang. Sampai akhirnya dia wafat, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya diberikan pengumuman, yang bertakziah itu pun cuma sedikit.
Nggak ada, karena saking jijiknya dengan orang tersebut. Udah mati pun nggak ada mau takziah, nggak mau didoain. Ini manusia-manusia seperti apa? Sebagian-bagiannya orang, apalagi kalau sudah wafat, masih sama-sama beriman. Gak baiklah kita, gak layaklah seperti itu. Sedikit sekali yang ngurusin jenazahnya, sedikit sekali yang bertakziah, sedikit sekali yang berdoa, datang ke rumah. Sampai suatu ketika sebelum selesai untuk memandikan dan menguburkan almarhum tersebut, datang suara dari langit. Entah itu suara malaikat atau siapa, Allah, tapi ini petunjuk dari Allah. Ya ma'syarul balad, wahai para penghuni kampung, kunjungilah, takziahilah siapa? Si fulan. Disebutkan Habibullah, dia kekasih Allah. Bingung semua seluruh kampung itu, ada suara. Dan yang mengejutkan itu disuruh bertakziah, mendoakan, mensolati kekasih Allah. Siapa? Orang pendosa tersebut. Ada suara yang mengatakan bahwa dia disebut sebagai kekasih Allah. Masya Allah, seorang pendosa kaget, tapi dibilang sebagai kekasih Allah. Ternyata usul punya usul ini diceritakan dalam suara tersebut. Ternyata si fulan ini, almarhum ini, walaupun dia pendosa, banyak dosanya, ternyata setiap tahun ketika ada datang bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selalu membersihkan bajunya, merapikan bajunya, dia pakai baju yang termahal, yang terbaik, dia bersihkan rumahnya. Layaknya bukan setiap hari dia membersihkan rumahnya, lebih dari kehidupan sehari-hari dia membersihkan rumahnya bersih. Dan dia menyiapkan makanan yang terbaik, walaupun kadang-kadang dia makan sendiri karena tidak ada orang yang ingin menemani dan bersama orang-orang pendosa. Tapi dia tetap lakukan itu setiap tahun. Karena apa? Harapannya dia ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun dia tahu dirinya banyak dosa, tapi dia berharap dalam kehidupan di dunia masih hidup, dia sempat-sempatkan ya bahagia dalam dirinya menyambut kedatangan bulan Rabiul Awwal. Dia tidak pernah bertemu Rasulullah, dia tidak pernah melihat wajahnya, tapi saking cintanya ketika datang bulan kelahiran Rabiul Awwal Nabi Muhammad SAW, disiapkan semua itu setiap tahun. Akhirnya setelah diceritakan seperti itu, banyak orang yang bertakziah, banyak orang datang, banyak orang sholat, tidak mendoakan. Masya Allah. Lihatlah, jadi gara-gara satu kebaikan, ya, apalagi bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bisa meleburkan semua dosa-dosa yang dia pernah katakan, dia pernah berbuat. Dan sampai Allah dalam suara yang misterius itu dia bilang Habibullah, kekasih. Masya Allah, cuma gara-gara senang doang menyambut Rabiul Awwal, dia bersihkan dirinya, dia bersihkan pakaiannya, pakai baju yang terbaik di rumahnya saja. Kadang-kadang kalaupun ada yang datang, dia sambut dengan makanan terbaik yang dia punya, dia miliki. Masya Allah. Yang pertama dilecehkan, diremehkan karena dianggap banyak dosa. Ya Allah punya kuasa, disebutkan dia Habibullah, kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran buat diri kita yang pertama, jangan pernah meremehkan orang lain. Kalau memang kita pernah memandang orang itu banyak dosanya, banyak salahnya, demi Allah pasti ada sedikit, walaupun sedikit ada kebaikan. Dan kita nggak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Kemarin yang saya sampaikan, kita haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wattabi sayyi'at wal hasanatu tamhuha. Kalau sudah misalnya tidak bisa membawa ketakwaan di mana saja, wattabi sayyi'at, ikutilah keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan apa? Al-hasanatu tamhuha, dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus
dosa-dosa dan keburukan yang pernah kita kerjakan. Jangan pernah berputus asa, walaupun dalam kehidupan kita melihat secara zahir orang itu banyak dosa, tapi kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat ke-22. Nanti insyaallah kalau sempat kita lanjutkan di dalam surat Al-Ahzab. Apa itu Al-Ahzab? Ahzab artinya apa? Persekutuan antara Amerika dengan Israel. Ya, persekutuan antara Yahudi dengan kafir Quraisy. Dan sering juga disebut dengan Khandaq. Tahu Khandaq? Ada namanya perang Khandaq. Perang Khandaq. Maka ini menjadi asbabun nuzul ketika terjadinya perang Khandaq. Sebelum perang Khandaq akan terjadinya perang Khandaq. Jadi surat Al-Ahzab terutama ayat ke-21 dan 22-nya ini turun ketika perang Khandaq. Ahzab itu Al-Ahzab artinya persekutuan. Makanya persekutuannya antara kafir Quraisy dengan Yahudi. Ada perang Khandaq nih, selain perang Badar dan perang Uhud dan perang yang lainnya paling besar juga perang Khandaq ini menegangkan. Apa itu Khandaq? Khandaq itu parit, dibikin parit. Sebelum beberapa hari orang-orang kafir Quraisy sebelum datang nyerbu umatnya Nabi Muhammad berserta Nabi Muhammad SAW yang sudah terpojok, itu dapat masukan dari sahabat Nabi, anaknya Ustaz Sahari. Siapa namanya itu? Salman Al-Farisi, ya. Sahabatnya Nabi. Dia tahu nih nanti orang kafir itu akan menyerang kita, dan yang paling menegangkan itu adalah karena Nabi Muhammad itu cuma ada sekitar 3.000 orang bersama umatnya, pengikutnya, dan lawannya itu 10.000 lebih pasukannya. Dia tahu bakalan kalah nih kalau secara logika, ya. Maka dia punya inisiatif untuk mencegah, memperlambat serangan tersebut karena ada celah juga di bagian utara. Maka Salman Al-Farisi memberikan nasihat, masukan kepada Nabi Muhammad untuk membuat tanda, membuat parit sebagai jebakan, memperlambat. Maka dibikinlah itu sampai hampir sepekan menuju penyerangan itu orang-orang kafir. Nah, terjadilah di sini ada yang namanya apa sih? Kalau orang membelot itu namanya apa ya? Pengkhianat. Ya. Disinilah diuji keimanannya. Kalau secara logika 3.000 orang lawan 10.000 bisa menang tidak? Tidak. Disinilah ujiannya. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 21, 22, terutama di 22-nya itu. Nanti semakin bertambah keimanannya. Tapi walaupun sudah dibikin parit, dibikin Khandaq, sudah punya strategi untuk menahan serangan orang-orang kafir, ternyata dari dalam ada pengkhianatnya. Wadiyadzubillah. Karena apa? Lemahnya imannya. Banyak yang mundur juga. Maka inilah menjadi dasar asbabun nuzul. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah sudah sebutkan tuh, hei, ketika turun terjadi perang Khandaq, Allah turunkan ayat tersebut bahwa dalam diri Nabi ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Lihatlah Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, walaupun cuma 3.000 orang. Malu harus itu orang-orang yang berkhianat, membelot. Walaupun ada, tapi nggak banyak. Maka di ayat 22-nya itu bertambah keimanannya. Nggak semakin berkurang, justru bertambah keimanan. Disitulah terjadi asbabun nuzul kenapa Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah.
karena kekuatan iman yang enggak goyah, justru bertambah. Kalau sekarang mah, kalau bagaimana baginda, misalnya ditanya nih seorang pemimpin lagi mau perang, jumlahnya sedikit, yang nyerang banyak, ditanya pengikutnya, kok tanya saya? Ya, waliyadzubillah. Ya, tapi Nabi Muhammad dia paling terdepan, gak pernah berubah sedikit pun, dan dia gak pernah gak marah tuh. Dia tetap fokus untuk serangan musuh-musuhnya, walaupun ada pembelot. Nah, ada pembelot akhirnya bergabung dengan orang-orang yang nantinya menyerang Nabi Muhammad. Maka jadilah persekutuan antara orang Yahudi dengan kafir Quraisy. Itulah Al-Ahzab. Paham ya? Nah, ada sedikit ada cerita, nggak usah banyak-banyak lah ceritanya. Hobinya belum matang soalnya. Ya, tuh. Terus dalam suratnya Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada 3. Nanti sebelum kita bahas tuh, kan di situ diartikan sungguh ada dalam diri Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah, ada kata fi Rasulillah, artinya apa fi? Nah, ini sudah terjemahannya. Bapak Ibu dibaca, ada terjemahannya. Sungguh telah ada pada diri, fi itu pada atau di dalam diri. Kalau sudah pakai fi, ingat kan disematkan Rasulullah, sosok Nabi. Kalau sudah pakai fi di dalam diri, itu bukan hanya yang ada di luar, tapi yang tersemat dalam diri Nabi, yang nempel, itu bisa dicontoh. Apa maksudnya? Jadi bukan cuma puasa sunnah, tahajud, sedekah, itu kan di luar badannya tuh, betul nggak? Tapi cara berpakaian, cara dia minum, pakai dia warna yang paling favoritnya warna apa? Itu Nabi yang tersemat di badannya bisa kita contoh. Maka pakai fi Rasulillah, yang ada di dalam diri Rasulullah, baik yang di luar yang dikerjakan maupun yang menempel. Baik itu bagaimana dia cara berpakaian, mencukur rambut, kan begitu ya. Zaman sekarang kan ada namanya itu yang pakai sawat itu ya, apa namanya, parit. Waliyadzubillah. Atau disisain sedikit di sini. Nabi itu nggak mengajarkan begitu, benar kan? Ya. Jadi yang di luar, yang di diri Nabi, di badannya, itu bisa kita contoh. Yang di badannya menempel pun bisa kita contoh. Paham ya? Nah, jadi kalau sholat jangan pakai celana terus, sekali-sekali pakai jubah biar dapat sunnahnya, warna putih, kan gitu ya? Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian uswatun hasanah, di situ diartikan, diterjemahkan apa? Suri teladan, contoh. Kalau contoh yang baik namanya uswatun. Ya. Kalau contoh yang gak baik namanya uswatun gak baik. Uswatun sayyi'at. Aduh, dari tadi nyamuk pengen teman-teman sama saya. Uswatun hasanah. Saya punya teman dulu namanya uswatun hasanah, punya empok ipar. Nah, ipar juga namanya uswatun hasanah. Suri tauladan, contoh yang. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang belajar tahsin yang khususnya. Kalau saya baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Salah nggak tuh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Salah nggak saya baca itu? Harusnya bagaimana? Uswatun. Kalau saya baca salah ya? Nggak usah, saya selama ini seumur umur dengan nama orang namanya uswatun hasanah, nggak ada nama orang uswatun hasanah. Ya, tapi begitulah. Ya, saat Nabi, betul kan? Riwayat Imam Hafiz
itu boleh, ya, boleh dibaca iswatun hasan. Begini, kalau uswatun itu pakai apa itu tanda di atas ringnya? Dhammah. Ya, adanya di mana dia? Letaknya di mana dia? Di atas apa di bawah huruf? Di atas. Uswah. Rofa dia meninggikan, yang paling tinggi, paling berat. Ya, kalau yang paling tinggi itu kan bahasanya paling mahal, paling berat. Kemudian kalau bacanya is pakai kasrah, ya, adanya di bawah huruf, rendah, ringan. Iswatun, kan benar ringan ya dibacanya dibandingkan uswatun. Pakai iswah bisa, uswah bisa. Artinya apa maksudnya sih? Kok bisa dibaca dua? Dengan iswah boleh, dengan uswah boleh. Ada yang tahu nggak? Jadi kan kadang-kadang kita perlu belajar itu. Ya kecil-kecil aja kita belajar tafsir itu ternyata ada ilmu. Ya. Ternyata pakai us boleh, domah yang ada di atas, pakai is boleh, rendah boleh. Artinya apa? Lihat kata sebelum uswah tadi, fi Rasulillah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah. Dalam diri Rasulullah, apa itu? Contoh yang baik. Dan contoh yang baik itu baik yang berupa kalau kita kerjakan terasa berat, tinggi sekali derajatnya, maupun yang derajatnya ringan sekali. Maksudnya apa Bapak Ibu? Contoh, kalau tahajud setiap malam itu berat ya. Lihatlah Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Itulah derajat yang paling tinggi yang bisa dicontoh. Kalau nggak bisa juga, maka diperbolehkan baca iswa yang ringan dulu dicontoh. Apa? Minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. La taqulu bisimal, fa inna syaitan yaqulu bisimal. Kata Nabi, jangan kamu makan pakai tangan kiri, sebab setan juga makan pakai tangan kiri. Jadi kalau makan pakai tangan kiri, makannya barang siapa? Lihatnya jangan ke saya. Nah gitu. Ya, Nabi itu ketika melihat sahabat, matanya memerah, mukanya memerah. Ya, merah ya. Itu terlihat orang kesel banget tuh, emosi. Tapi dia diam aja, tapi matanya udah merah ya, mukanya udah merah. Ya, ciri-ciri orang marah. Sahabatnya lagi makan, ternyata tadi lupa dia nggak baca bismillah atau nggak baca doa. Sampai dia ingat sebelum selesai dia makan dia baca bismillahi awaluhu wa akhir. Disitulah Nabi yang tadi matanya memerah, mukanya memerah, terlihat emosi, akhirnya tertawa Nabi. Tertawa tergila-gila. Kenapa? Karena yang tadinya ada setan di sebelahnya ikut makan. Dia ingat baca bismillahi awalul wa kabur itu setan terbirit-birit. Nabi tertawa tuh. Bisa lihat setan enggak Bapak Ibu? Jadi begitu tuh. Jadi contoh yang paling berat sunnah-sunnahnya yang bisa kita contoh. Kalau belum bisa, minimal belajar dulu yang ringan. Coba cek diri kita. Tadi masuk ke masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri. Coba. Itu kan yang ringan dulu, betul kan? Jadi kalau yang ringan saja belum mau dikerjakan, belum bisa diamalkan, bagaimana dengan yang berat gitu? Maka itulah boleh dibaca surah Al-Ahzab, uswatun hasanah, baik dengan dhammah maupun kasrah, begitu. Paham ya Bapak Ibu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada dalam diri Rasulullah itu ada contoh suri teladan yang baik. Tapi uswah itu yang hasanah itu bisa dicontoh pakai 3 syarat. Kalau 3 syarat ini nggak dikerjain, nggak apa. Wal yaumal akhir. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap untuk bisa bertemu dengan, karena dia meyakini bahwa ada kematian. Ada nggak orang yang nggak mengimani kematian?
Ada? Ada nggak orang yang nggak percaya dengan mati? Ada. Hidupnya nyari duit aja, kerja aja, ibadahnya kagak itu. Dia tidak meyakini kematian. Betul gak? Jadi cari buat hidup aja, buat hidup dia aja. Padahal sementara kita. Dunia majruhatul akhirah. Dunia itu kan ladang buat apa? Buat akhirat sementara. Nanam kita cuma singgah sebentar. Itu disebutkan dalam hadis seperti orang yang musafir dalam perjalanan tengah jalan, kita hanya mampir sejenak. Buat ngambil apa? Buat ngambil kebutuhan nanti buat perjalanan berikutnya. Tapi gitu. Itu orang-orang yang tidak ingat kepada Allah untuk beribadah, itulah orang-orang yang tidak mengimani kematian. Dia merasakan dirinya panjang umurnya panjang, nggak mati-mati. Makanya dia apa? Ya dia cari dunia, dia kekuasaan aja, sampai dia nggak ingat mati. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan orang-orang yang mengimani ada nanti namanya hari pembalasan. Tsumma la tus'aluna yawma idzin, semua nanti akan ditanya atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Karena dia meyakini ada hari pembalasan, maka jadilah dia hamba yang terbaik. Dia contoh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua syaratnya, dia mengimani hari akhirat, dia mengimani hari kiamat, dia mengimani ada yaumul hisab, ada mizan, ada pertimbangan. Kalau nggak begitu, nggak mungkin dia bisa mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang selalu banyak mengingat kepada Allah dimanapun berada. Makanya kemarin yang saya sampaikan, ittaqillah aitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu kan ciri orang yang berzikir, ingat kepada Allah dimanapun berada. Tuh, sebelum masuk kamar mandi aja ingat kepada Allah, doa dulu. Baik dalam keadaan ramai, apalagi dalam keadaan sendirian. Karena orang yang bertakwa itu dia selalu mengingat kepada Allah. Dia merasa muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi. Dia mengingat kepada Allah dimanapun dia berada, walaupun dirinya tidak bisa melihat Allah, tapi dia merasa dirinya sedang diawasi oleh Allah. Itulah tingginya, setinggi-tingginya ibadah dari Islam. Naik jadi apa Bu? Bapak? Iman. Ya, Islam, iman, baru ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, kalau kamu beribadah merasa melihat Allah. Nggak mungkin kita, karena kita bukan nabi, bukan malaikat. Tapi dilanjutkan, wa illam takun tarah, kata Nabi, kalau kamu nggak bisa merasa melihat Allah, merasalah sedang dilihat atau diawasi oleh Allah. Itu setinggi-tingginya itu orang ihsan. Maka orang yang bertakwa itu punya sifat muraqabah, selalu diawasi. Cirinya apa? Wa dzakarallaha katsiran, selalu ingat kepada Allah, ingat yang banyak dimanapun berada. Jadi ingatnya bukan ketika di masjid, di mushola saja, di majelis ilmu. Dimanapun ketika dia jadi pejabat yang selalu ingat kepada Allah. Jadi pedagang yang ingat kepada Allah. Jadi ibu rumah tangga yang ingat kepada Allah. Jadi pemimpin rumah tangga yang ingat kepada Allah. Wa dzakarallaha katsiran, diperbanyak juga zikirnya. Nah inilah orang yang bisa mencontoh uswatun hasanah. Yang ketiga, dia selalu ingat kepada Allah. Maka ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar tulus cinta kepada Allah. Maka buktinya itu di surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad. Allah ini berkata kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, yaitu kepada hamba-hambaku, sampai ini. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, jangan cuma ngomong doang, buktikan. Dengan apa buktinya? Fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad disuruh bilang, kalau cinta kepada Allah, buktikan. Ikutilah Nabi Muhammad. Jadi bukti cinta kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, kan zikir itu kan sayang, benar gak? Orang yang ingat itu sayang. Contoh, kemarin saya tanya buat ibu-ibu, saya enggak sama orang di rumah kalau lagi berpergian beli oleh-oleh, ingatnya pada siapa? Ya pada anak, istri, pada mertua, ibu. Karena apa? Orang yang disayang ingat karena ingat, betul gak? Ingat karena ingat, dan ingat itulah menjadi sayang, menjadi cinta. Begitulah. Maka ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 30, hafal kita ayatnya. Fadhkuruni adzkurkum waskuruni. Ayat yang pertama dulu tuh di awalnya, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat. Artinya sayanglah, cintalah kepada aku, niscaya aku pun akan sayang kepada engkau. Begitulah singkatnya tuh. Kan kalau zikir itu kan artinya ingat, ya maksudnya sayang, cinta. Ingatlah kepadaku. Kalau kamu ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadamu. Cinta dan sayang kepada Allah, Allah pun akan sayang kepadamu. Dan gitu. Maka di ayat lanjutannya diwanti-wanti, waskuruni, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan menjadi orang yang kufur. Kan begitu. Syarat yang ketiga, dzakarallaha katsiran, dan selalu mengingat kepada Allah, cinta kepada Allah. Buktikan dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sunnah-sunnahnya. Oh, Ustaz, sunnah itu kan gak dikerjakan gak berdosa. Justru itulah godaannya, disitulah tantangannya. Antum pengen masuk surga, apalagi surganya pengen bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya punya cerita sahabat Nabi, saya berulang-ulang kali saya ceritakan ini. Tahu sahabat Nabi? Pernah dengar sahabat? Ini sahabat Nabi, dulunya seorang budak, salah satu budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingat sahabat ini, walaupun ada ceritanya. Ini salah satu sahabat Nabi yang sebelum wafat, wa basyara bil mu'minin, diberikan kabar gembira, udah diperlihatkan ke surganya oleh Allah. Sebelum wafatnya, yang memberikan kabar siapa? Malaikat. Dan disampaikan kabar gembira itu dari istrinya kepada Nabi Muhammad. Tapi kita ceritanya bukan ketika wafatnya, tapi sebelum wafat. Tauban, dulunya seorang budak, belum ahli ibadah, ya biasa-biasa saja kalau dibilang, tapi dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Tauban ini terdiam, merenung, lalu datanglah Nabi Muhammad SAW. Ya Tauban, aku tidak pernah melihat engkau seperti ini, mukamu pucat pasti. Apa yang sedang engkau lakukan? Apakah engkau sakit? Ya Rasulullah SAW, ana lemah. Aku ini tidak dalam keadaan sakit dan juga dalam tidak keadaan gundah gulana. Tapi yang aku pikirkan dalam satu pikiranku, apa yang kau pikirkan ya Rasulullah? Yang aku pikirkan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku berpikir nanti aku tidak pernah bisa bertemu dan menatap wajahmu lagi yang dengan waktu yang begitu lama seperti sekali. Karena saya tahu nanti ada yang namanya hari kematian. Ketika nanti juga dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirat, belum tentu aku ataupun saya pun akan bertemu dan berkumpul dengan engkau. Tuh, siapa yang menjamin? Kalaupun dia masuk surga,
belum tentu nanti dia surganya berkumpul dan bertemu bersama Nabi Muhammad SAW. Lihatlah begitu hebatnya Sauban, bahkan sebelum wafat dalam masih hidup di dunia, dia masih menyempatkan pengen bersama Rasulullah, walaupun dalam kehidupan di dunia masih hidup bersama di zamannya Nabi Muhammad SAW, tapi dia pengen di akhirat, kalaupun saya nanti masuk surga, belum tentu. Karena apa? Nabi dan Rasul itu berkumpulnya bersama para nabi juga, para malaikat dan orang-orang baik. Aku ini cuma hamba saya yang baru banget dimerdekakan, amalannya masih sedikit, belum ada apa-apanya, khawatir aku tidak bisa bertemu dengan kau dan menatap wajahmu begitu lama, Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah itu surat An-Nisa ayat ke 69. Sudah dibuka ibu? Ada? Sudah dibuka? Ada yang mau bacain enggak buat saya? Enggak, apa saya yang baca sendiri? Turunlah ayat ini, An-Nisa ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika. Mayyutiillah wa rasulah, orang-orang yang selalu taat akan Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang tadinya dia gundah gulana, dia khawatir, akhirnya apa? Girang dia. Turun ayat itu masuk gara-gara seorang sahabat itu. Jadi dikuatkan tuh sahabat, jangan khawatir. Nabi itu gak cuma kumpul bersama para nabi juga, tapi bersama siapa? Para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh. Itu membangkitkan semangatnya untuk terus menjadi orang yang soleh. Lihatlah sahabat, pengen lagi bersama Rasulullah, surganya bersama Rasulullah. Maka dikatakan ulama, kalaupun kita masuk surga, hambar rasanya kalau kita nggak bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Dan kita hidup di dunia nggak pernah lihat wajahnya, betul nggak? Nggak pernah lihat sosok tubuhnya bagaimana, nggak ngerasain kepemerintahannya, nggak ngerasain itu. Maka dalam suatu ketika saya pernah ceritakan berulang-ulang, ketika Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabat, ana astagi li akhihi, ya para sahabatku, aku ini sangat rindu, serindu-rindunya dengan siapa? Li akhihi, dengan saudaraku. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukanlah kami saudaramu ya Rasulullah. La bal antum ashabimu, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Muhammad? Ya Rasulullah, alladzina hum lam yara walakin yu'minu bi. Masyaallah, kata Nabi seperti itu. Siapa yang disebut saudaranya? Mereka-mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat wajahku, gak pernah hidup di zamanku, gak pernah bersama-sama berjuang, berjihad, berperang bersamaku, tapi mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi kita ini kalau mengikuti sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, beriman pada Allah dan Rasulnya, itu disebut saudaranya. Masya Allah, saudaranya, bukan cuma tetangga, bukan sahabat, saudara. Maka lihatlah ketika Nabi Muhammad berkurban, satu untuk diri dan keluarganya, satu untuk siapa? Ya, sampai hari kiamat yang gak kenal pun diikutkan. Begitu saja. Sampai kita selalu hampir setiap hari terngiang-ngiang. Ketika Nabi Muhammad ketika wafat, yang diingat siapa? Umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya. Umatnya, dia khawatir pada umatnya. Begitu sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Lihatlah, kalau kita sayang kepada istri dan anak kita, atau sebaliknya,
ibu sayang kepada suami dan anaknya, wajar karena darah dagingnya, karena keluarganya. Walaupun istri dan suami di luar dari darah daging kita, tentu sayang karena keluarganya, kenal hampir setiap hari, bahkan setiap hari bertemu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengikuti dan cinta kepada Nabi Muhammad sedangkan kita nggak hidup di zamannya? Betul tak? Makanya pentingnya ngaji. Kalau kagak ngaji, ya bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad? Contoh, Bapak Ibu kalau ke fotokopi, apalah gitu ya, KTP apa kata, yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Mau tukang fotokopi, aslinya mana? Ya saya jawab, saya aslinya Betawi. Ya. Ya ditanya aslinya dulu, bagaimana bisa dicetak, disamain di fotokopi kalau aslinya. Dan bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad kalau kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad? Iya, aslinya kita nggak pernah hidup, bener gak? Ya salah satu caranya ikuti ulama. Maka mohon maaf, jangan pernah membanggakan diri, oh langsung kita ikuti sunnah dan Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari sunnah, mempelajari Al-Quran kalau nggak lewat ulama? Karena kita hidup nggak di zaman Nabi. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran? Nggak bisa ujuk-ujuk kita mempelajari Al-Quran. Ya kita ikuti ulama taklid. Ya memang kita hidupnya jauh, udah 1400 tahun yang lalu, jauh banget itu. Dan bagaimana kita bisa mencontoh, betul nggak? Oh kita nggak pernah lihat juga sosoknya, jasadnya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah pentingnya kita ngaji, termasuk sirah-sirahnya, cerita-ceritanya, untuk membangkitkan semangat kita mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dapat ya tuh? Iya, gambarannya itu termasuk sirah-sirahnya ada betul? Ada tuh. Pelajaran yang terakhir, kira-kira waktunya masih cukup atau sudah? Ya. Ada satu sirah cerita. Ini kalau tadi di awal bukan di zamannya Nabi Muhammad, udah jauh lah, udah tadi di Basrah tadi. Tapi ini masih di zaman Nabi Muhammad. Ini kejadiannya di Madinah dan ini betul. Ini kejadiannya betul. Jadi ada seseorang dari suku Badui yang ada di Madinah. Ini orang baru masuk Islam mu'alaf. Ya, ini kisahnya benar nyata. Dan di pertengahan malam itu yang sunyi, dia mendekati pohon yang begitu besar. Pohon besar itu di ujung Madinah, kota Madinah. Dia sambil merenung melihat di situ ada kegundahan dalam hatinya. Yang mohon maaf, maklumlah orang baru masuk Islam kan gitu ya. Sama seperti kita kalau baru masuk sekolah, ya baru mulai pelajaran masuk kelas 1, SD, SMP, ada bingung juga gitu, baru kenal. Ya udah mau ngapain juga dan perlu kekuatan ya supaya bertambah keimanannya. Ini baru masuk Islam. Bingung dia pengen mencari rumah, dalam artian rumah itu tempat bertanya, berteduh agar menyenangi hatinya. Untuk apa? Mempelajari agama Islam, menjalani agama Islam, karena dia masih muda. Akhirnya dijumpailah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya kepada orang Badui tersebut, apa yang terjadi dengan dirimu? Lalu dia menyampaikan apa yang menjadi keresahan dalam hati. Ya Rasulullah, aku ini kan baru masuk Islam, aku pengen punya rumah tempat berteduh untuk menguatkan keimananku kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikanlah kepadaku satu nasihat, satu bukti agar memperkuat keimananku kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan dia dekat sama pohon tuh, pohonnya gede banget. Tahu lah sendiri kalau pohon gede itu pakai bulldozer aja kadang-kadang susah itu dirubuhin ya, saking kuatnya itu. Itu begitu besarnya pohon itu dan kuatnya akar itu. Lalu apa yang kau minta dariku? Ya Nabi Muhammad bertanya kepada orang tersebut agar bisa menguatkan keimananmu dan menghilangkan kegodaanmu atau kegelisahan.
Dia bertanya tuh, Rasul bertanya kepada orang tersebut. Lalu dia meminta, apa yang dia minta? Ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau, perintahkanlah pohon itu untuk mendekat berjalan. Kira-kira Rasul mau gak atau disuruh gitu? Kira-kira Rasulullah mau gak disuruh gitu? Mau. Rasul diminta, karena Rasulullah minta. Apa yang bisa aku lakukan? Mintalah kepadaku untuk menguatkan keimananmu, menghilangkan kegundahan kegelisahan. Lalu dia minta itu untuk menguatkan, ya, membuktikan. Nanti ada siapa lagi sedikit, belum saya tutup. Dia minta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar pohon itu bisa mendekati dirinya dan berjalan. Lalu Rasul mengabulkan permintaannya, dipanggillah itu pohon. Kira-kira kalau secara logika, bangun gak itu pohon, jalan gak? Setelah dipanggil Rasulullah, mulailah sedikit demi sedikit menunduk, lalu mulailah tercabut semua akar-akar. Masya Allah. Dan ternyata pohon itu benar tercabut dan berjalan mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh pohon tersebut ketika sudah mendekati Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Tuh, mendekat. Kalau orang itu terkejut, dia semakin berkuatlah, bertambah keimanannya pada Allah, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ya Rasulullah, selesai ya Rasulullah, aku meyakini dan mulai hilang kegundahan dan kegelisahanku, bertambahlah keimananku. Lalu apa? Dia pengen bersujud menunduk kepada Nabi Muhammad, lalu dilarang. Nggak boleh, kata Nabi Muhammad, di bahasanya begitu, nggak boleh. Menunduklah, bersujudlah hanya kepada Allah. Tuh. Bahkan sampai pohon pun nggak diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pohon itu balik lagi seperti semula tuh. Ada yang bisa kayak begitu kan? Manggil pohon. Kalau zaman sekarang manggil kuntilanak, manggil pocong. Betul ya? Jelangkung ya? Oh iya, alhamdulillah. Apa namanya kerjanya iblis. Tapi dari pelajaran itu apa ibu bapak yang bisa kita ambil? Satu, itu paling luar biasa pelajarannya. Ada nggak kira-kira dari kisah yang nyata itu ada pelajaran yang bisa kita ambil? Itu paling pokok banget itu. Ini kalau semalam saya jelaskan di taklim, masih taklim kelas, pakai emosi sedikit, tapi suaranya yang kenceng. Karena ada kesel-keselnya, tapi saya nggak mau umpat. Apa pelajarannya dari kisah nyata itu? Pelajaran yang paling penting, tahu pohon kan yang dipanggil siapa oleh Nabi Muhammad? Dipanggil, diperintahkan, disuruh. Kalau kita dengar yang merintahkan, menyuruh Nabi Muhammad, itu sunnah gak? Kalau nggak dikerjakan, nggak berdosa. Dikerjakan, pahala. Lihatlah, pohon diperintahkan, disuruh. Yang dulu siapa? Rasulullah. Dia mau. Yang tadinya akalnya begitu keras, sulit dicabut, dia mau ketika dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tahukah Bapak Ibu, sadar tidak sadar, tahukah pohon itu makhluknya Allah, makhluk hidup, tapi dia tidak punya pikiran, nggak punya otak, nggak punya hati. Beda dengan kita yang Allah kasih otak, kasih akal, kasih. Makhluknya Allah yang gak dikasih hati, gak dikasih akal. Ketika diperintah oleh Rasulullah, dia mau. Tapi ada manusia yang katanya punya hati, punya akal, diperintahkan untuk menjalankan sunnahnya, dia tidak mau. Waliyadzubillah. Terutama yang wajib thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang katanya dia punya hati, dia punya akal, tapi tidak mau hadir majelis ilmu. Katanya, tapi memang benar punya hati. Tapi seperti orang yang gak punya hati, gak punya malu sama pohon yang kadang-kadang cuma kita makan daunnya, kita ambil buahnya, malu. Katanya dia kan makhluk rendah, gak punya akal, hatinya pun gak ada. Tapi ada manusia yang dikasih hati, dikasih akal, diperintah oleh Nabi Muhammad, gak mau dijalankan. Waliyadzubillah.
cita-citanya pengen masuk surga. Tuh pelajaran yang paling penting itu pokok banget itu. Malu rasanya, ya Allah, pohon saja seperti itu. Jadi bagaimana menurut kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan apa yang Allah sampaikan mudah-mudahan bertambah keimanan kita dengan Allah dan Rasul. Pesan buat saya, jangan sepelekan sunnah-sunnah yang kecil. Justru kalau kita menyepelekan yang kecil, yang ringan-ringan itu, yang berat apalagi yang ringan aja kita tidak. Jangan pikirin itu gak berdosa, jangan. Kembali lagi, kita nggak tahu amalan mana yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah. Belum tentu tahajud kita yang berat, belum tentu sholat kita yang berjamaah setiap hari, belum tentu. Bisa jadi karena sedekah kita dengan 2.000 perak barangkali setiap pekan atau setiap hari. Itu justru yang sunnah bisa mengantarkan kita masuk. Kita nggak tahu. Selama kita mampu, kita bisa. Jangan pernah menunda-nunda. Maka kata Bimbo, berbuat baik janganlah. Pak Ustadz ya, kuat banget katanya, jadul banget. Itu kan lagu lama ya. Iya, ya betul itu pesan. Jadi nggak semuanya lagu, semuanya musik itu ya nggak baik, karena ada pesannya, benar kan? Iya, selama kita mampu, selama kita bisa, nggak usah ditunda-tunda dan jangan takut kekurangan, terutama dengan harta kita, kekurangan dengan waktu kita, dengan kesehatan kita. Masya Allah, lihatlah tuh, sampai saking begitunya sahabat tuh, ya pengen banget dia nanti bersama Rasulullah, nggak cuma di dunia aja udah bangga banget dia, Masya Allah. Jadi sahabat yang paling dekat, dia sambil setiap hari lihat bagaimana aktivitas Rasulullah, udah senang banget itu. Dan dia begitu senangnya ketika diperdekakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah keimanan kita dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita selama ini, dan mudah-mudahan Allah akan nanti kita dalam keadaan dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Bapak Ibu ya yang dirahmati. Ya, Bapak Ibu silakan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama itu untuk pelajaran yang kita ambil tadi, contoh Rasulullah mengambil pohon yang demikian dipisahkan oleh Pak Ustaz. Itu mengambil referensi dari Al-Quran atau Sunnah? Dari kitab sirah. Ya, dari kitab sirah. Kitab sirah itu sendiri bersumber dari apa tadi? Ya, termasuk dari ulama dan hadis-hadis. Nanti saya nggak ada di grup ya, grup Ta'lim Al-Subuh ya. Nanti saya kirim ininya, referensinya. Kalau nggak nanti Pak Wid saya kirim referensinya di WA. Oh ya, terima kita. Terus yang kedua, tadi di awal penyampaian Ustaz tadi itu menyebutkan surat An-Nisa ayat 69. Ya. Kemudian dikaitkan dengan contoh seorang pendusta. Bukan, yang Sauban. Sauban, ayat An-Nisa ayat 69 itu Sauban. Sauban, sahabat Nabi, seorang budak yang ketika dia pengen nanti di surga masih bisa melihat bersama Rasulullah di surga, maka turunlah ayat tersebut, An-Nisa ayat 69. Di situ dikuatkan, diingatkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'al nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Maka itu doa yang kita sering baca kalau disadari itu di bulan apa itu? Ramadan, doa kamilin. Iya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, kan gitu ya. Nah itu ambil dari referensi Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, supaya nanti di surga itu berkumpul bersama para syuhada, para nabi, orang-orang saleh. Jadi sahabat itu di surga khawatir gak bisa berkumpul lagi melihat wajahnya Rasulullah. Begitu Pak Wir. Karena belum tentu di surga itu nanti kumpul bersama Nabi Muhammad. Karena Nabi itu biasa kumpul bersama dengan para nabi yang lain, dengan malaikat. Maka untuk menguatkan itu akhirnya turunlah surah An-Nisa ayat 69.
Nabi itu nanti juga akan berkumpul bersama para syuhada, wassalihin, wasiddiqin. Termasuk itu kan doa kalau kita aminkan ketika baca doa kafirin. Bukan yang pertama, ya, bukan yang pertama. Lalu itu ya penjelasan dari seorang yang berdosa tadi itu, karena dia sering setiap Rabiul Awal mungkin itu mengingat Rasulullah di rumahnya, maka dikatakan dia juga seorang apa ya itu, supaya banyak didatengin, diajarin tadi. Nah itu pelajaran apa yang mau diambil itu kira-kira tadi itu seorang pendosa. Nah itu tadi. Jadi kecintaannya kepada Nabi Muhammad karena dirinya itu walaupun dia berdosa, tapi diam-diam dalam dirinya itu dia pengen bertemu dengan Rasulullah. Jadi barangkali dia pengen bertobat tapi belum kesempatan gitu. Tapi setidaknya setiap tahun ketika datang bulan Rabiul Awal dia senang banget. Dan kegembiraan itu dia buktikan dengan apa? Minimal karena dia kan gak punya teman nih, banyak yang mengucilkan. Minimal apa? Dia senang di rumahnya dia bersihin, kemudian pakainya dia bersihin, dia pakai pakaian yang terbaik, dia siapkan makanan yang terbaik. Walaupun gak ada yang datang, dia makan sendiri. Kenapa? Senang aja tuh ada bulan kelahiran Nabi Muhammad, itu doang karena itu. Ini kalau yang pertama mohon maaf memang agak diperselisihkan karena ini dari ulama. Tapi kalau tadi cerita yang pertama itu sahih. Cerita yang di tengah-tengah termasuk sahabat itu cerita yang sahih. Kalau ini kan hidupnya bukan di zaman Nabi, ya kan? Karena sudah jauh. Tapi ini orang yang berdosa hidup di Basrah di Irak. Tapi setidaknya dia buat menambah semangat kita untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Walaupun ya barangkali mohon maaf saudara-saudara kita ada yang kurang sepakat tentang Rabiul Awal termasuk perayaan Maulid, ya nggak masalah. Saya kan menyampaikan saja kalau bagi orang-orang yang meyakini Maulid termasuk Rabiul Awal, bahkan termasuk kelahirannya saja masih diperselisihkan tanggal, walaupun kematiannya sepakat, begitu kan? Nah, jadi ini buat cuma menambah semangat kita. Makanya tadi saya awal-awal saya cerita tentang Rabiul Awal karena masuk bulan Rabiul Awal. Satu lagi ya, biar lebih jelas paham. Itu referensi para ustaz itu ternyata mengambil dari selain Al-Quran dan hadis juga apa tadi katakan itu? Kitab-kitab sirah. Kitab Sirah Nabawiyah banyak. Sirah Nabawiyah. Ya. Kitab Sirah Nabawiyah itu diterbitkan atau dikarang oleh ulama yang tabi'in apa Tabi'in kebanyakan. Nah, bahkan ada seorang mu'allim saya lupa dari negara Eropa, dia masuk Inggris kalau nggak salah. Nanti saya kirim itu seorang mu'allim ya jadi dia ulama, entah itu ulama atau enggak, tapi dia bikin sirah itu jadi bahkan menjadi salah satu kitab yang paling direkomendasikan karena dari tulisan-tulisan kisah-kisahnya itu karena dia memang seorang penulis jadi lebih bisa meresapi dan mendalam. Itu ada orang mu'alaf dari Inggris kalau nggak salah sehingga saya lupa namanya, nanti saya sebutkan di WA itu keterbatasan saya. Tapi banyak memang kitab-kitab sirah. Ya, saya punya di rumah itu ada 2 kitab sirah. Ya nanti boleh saya fotokan. Nanti kalau mau beli sambil baca-baca silakan. Nanti di situ banyak pengarangnya siapa saja, referensinya, kitab apa saja, ulama siapa saja. Memang ada, nggak semua memang yang diambil dari Quran dan Sunnah. Ya kita maklum lah, namanya perjalanan 1400 tahun itu nggak dekat jaraknya. Ya kita paham lah dari orang ke orang itu barangkali bisa berubah dari ceritanya atau sedikit yang berkurang atau justru ditambahkan. Wallahu a'lam. Kan gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada perbedaan ya harus dimaklumi. Maklum. Yang penting satu kita ambil. Kalau memang itu kisahnya baik, ambil yang positif buat menambah kita semangat untuk beribadah. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi barangkali ibu-ibu? Gak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Minumnya jangan lupa minum makan pakai tangan. Pakai gelas atau pakai piring? Pakai gelas dulu, Ustaz.
nggak bisa pakai. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.